Yang kerjakan siapa yang dia cabut? Mungkin dia baru daftar sekali. Kalau daftar sekali masih bisa mendaftar satu kali lagi di SMA. Kalau ada yang udah daftar 2 kali ya, kalau dia masih daftar sekali, dia masih bisa daftar sekali lagi di SMA. Terus kami bertanya kepada SMA, Pak, kata SMA masih bisa Silva itu diterima, tapi cabut nggak apa yang dulu di dinas ini Pak. Jadi antara SMA dan SMK ini kurang sedikit komunikasinya. Jadi sebenarnya maksimal itu dua di SMK, dua di SMA, atau satu di SMA, satu di SMA. Jadi itu Pak. Jadi kalau kan udah daftar 2 kali itu udah nggak bisa lagi. Saya langsung potong aja. Ada yang kasusnya seperti itu? memang nggak bisa dicabut, Pak. Enggak Pak. Kasusnya Indonesia seperti itu. Maaf ya. Tapi kami sebelumnya nggak tahu, Pak, masalahnya ini. Kalau daftar 2 kali nggak bisa dicabut. Kita udah ada di peraturannya. Bapak harus baca di aturan dari awal. Kita udah terangkan jenisnya di aplikasi, semuanya udah kita terangkan baik di SMA maupun di SMK. Duduk aja dulu Pak, jaga jarak Pak, nggak dulu ya. Iya giliran Pak. Kalau saya pernah di dinas menyelesaikan pendaftaran itu, saya melihat saya gini Pak. Kemarin sebelum saya mendaftar ke SMA, saya cari solusi terlebih dahulu ke SMA 5. Terus saya tanya di sana sama petugas, saya bilang, Pak, jalur saya macam mana mendaftar karena saya tidak dapat donasi, tapi anak saya lumayan bagus nilainya, saya bilang begitu. Terus dibilangnya seperti ini sama saya, ibu punya piagam? Enggak Pak, saya bilang. Terus kalau enggak punya berarti anak ibu tetap tidak diterima. Itu langsung dibilangnya sama saya. Ibu datangnya kapan? Tanggal 18. 18, maaf Ibu. Tanggal 18 sekolah belum dikasih pengertian bahwa nilai SKL bisa diambil. Karena gini, sebenarnya di juknisnya memang harus juara 1, 2, 3 di sekolah atau umum di provinsi. Tapi kita nggak ada UN Bu, kita jalur semua jalur pemberian ya, jalur pemberian corona, jadi silahkan. Nah, silahkan Ibu daftar di jalur prestasi di sekolah mana aja yang diinginkan. Nilainya berapa? 91,26. 91,26 cari selain SMA 1 dan SMA 8. Tapi tadi kan Pak udah kami daftar melalui karena Bapak itu bilang tidak bisa. Terus kami daftar, saya tanya, terus Pak seperti mana saya bisa mendaftar Pak? Karena ini yang lebih dekat. Terus dibilang Bapak itu waktu itu ambil afirmasi. Terus punya kartu KIP yang lain? Belum Pak. Terus apa persyaratan ke situ Pak? Saya tanya seperti itu langsung. Dibilangnya urus surat miskin. Terus saya urus cara urus surat miskin itu gimana Pak? Saya nggak tahu. Saya tanya kayak gitu. Terus dikasih tahu dari RT ke yang kasus Ibu ini gampang aja. Ibu mau daftar ke sekolah mana? SMA 5 Pak. SMA 5 ambil jalur prestasi, tapi yang akademik. Piagamnya nanti pilih tidak ada. Kalau ada pilih usaha piagam, itu Ibu kosongkan saja, nggak ada masalah. Nah, tapi kan Pak udah jadi saya daftar kemarin melalui afirmasi karena dari suruh pakai itu. Statusnya apa sekarang Bu? Hah? Statusnya apa sekarang yang afirmasinya? Maksud saya ini Pak, karena kan dari afirmasi sudah ditolak. Kalau ditolak, Ibu bisa daftar lagi maksimal 2 kali. Tapi kalau statusnya ditolak karena kesalahan, misalnya tidak mengupload dokumen yang benar, Ibu bisa mendaftar sebanyak yang ditolak. Nah, terus ini Pak, karena saya ditolak dari situ, saya ambil lagi zonasi, tapi zonasi saya jauh dari rumah, 5,7 kilo di SMA 15. Terus ditolak lagi. Bagaimana itu Pak? Kan saya buat tadi. Kalau statusnya ditolak Bu, itu nggak masalah Pak. Apa nomornya itu? Biar saya lihat di sini. Apakah ditolak atau diverifikasi?
maunya saya afirmasi karena kuota gitu, afirmasi masih kurang. Maka anak saya saat ini kenapa dimasukkan ke zonasi? Gimana Pak? Bisa ditanyakan? Sekarang statusnya bagaimana? Statusnya apa nak? Statusnya gimana? Oh. Nomor SKHW-nya berapa? Tahu apa sebentar Pak ya? Verifikasi katanya. Enggak, nomor SKHW-nya berapa? Tahu sebentar ya Pak ya. Buka ini. 01 berapa? Di kantornya itu ada. Siap, tunggu kan ini sana Pak ya. Reguler. Di hari kedua nama anak saya masih ada. Di hari ketiga namanya tidak ada lagi terdaftar. Jadi kan bisa dua kali. Pertama kan sudah saya buat. Tentu yang kedua kalinya anak saya mendaftar di SMK 5 sekolah yang sama. Dibuat jalur afirmasi umum. Ternyata keluar nama anak saya di jaga COVID-19 yang namanya Rapi Guntung di urutan pertama. Jadi tiba-tiba siang saya sedang bekerja, datang telepon bahwa Bapak tidak bisa jalur petugas COVID-19. Alasannya karena Bapak tidak pegawai puskesmas atau dokter atau bidan atau perawat. Jadi saya tanyakan Pak. Jadi saya kan memang punya sertifikat rekomendasi lah SK dari Kecamatan Rundai sebagai penanggulangan COVID-19 jadi ketua. Jadi saya bilang kalau memang anak saya tidak bisa dari petugas COVID-19, jadi posisi anak saya Pak tolonglah jalur afirmasi umum. Oh bisa, tapi harus dicabut dari petugas COVID-19. Ternyata anak saya sekarang masih keluar namanya di ranking nomor 1 petugas COVID-19. Jadi kalau bisa, minta tolong Pak. Kalau bisa dihapuslah dari COVID-19, biarlah jalur afirmasi umum. Itulah permintaan saya untuk pendaftaran yang kedua kalinya Pak. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, kalau memang itu SK memang untuk sebagai petugas COVID, itu kenapa Bapak mesti mundur? Karena Bapak orang garda depan. Nah, ya nggak masalah Pak, mau dia SK-nya SK kecamatan atau apa, selagi Bapak masih orang garda depan, baik itu mau kesehatan atau tidak, itu silakan. Kalau kita diskriminasi di kesehatan, mereka yang satpol bagaimana Pak? Mereka di depan Pak. Gitu. Apalagi Bapak yang sebagai pemuka masyarakat ya masuknya ya, atau ketua pemuda di sana. Jadi ini Pak, sebenarnya saya mendaftar kedua kalinya afirmasi umum. Ternyata keluar di petugas COVID-19. Nah, gitu aja Pak. Salah pilih ya. Iya. Benar dengan salah meminta mencabut. Nah, saya gitu aja. Kalau saya cabut nanti, nama-nama Bapak sudah terdaftar. Nanti kalau kita adu dia di afirmasi umum, nyatanya dia nggak lulus kesian. Oh iya. Nah, pilihan ya. Selagi mereka belum cabut, ya aku bawa protes. Nama Bapak, anak Bapak masih tertera kan? Yang penting SK Bapak ada kan? Ada memang, saya bawa itu. Iya, udah nggak masalah itu dengan Bapak. Oh itu Pak. Iya. Yang takutnya saya Pak kan, nanti besok kan terakhir pendaftaran untuk SMK, SMA. Mana tahu nanti pas besok nama anak itu tidak ada lagi. Apakah dia masuk otomatis ke jalur afirmasi umum? Karena tadi saya daftarkan, dia tidak masuk Pak, menolak. Ya, karena dia masih statusnya masih dalam jarak rankingan. Jadi kan masukin aja sama dia, nggak apa-apa, nggak masalah. Gak ada masalah. Ya, cuma ini dari bukti kamu nggak masuk, nggak bisa masuk.
coba catat, coba saya minta SKN nanti saya carikan tanggal lahirnya. Ada ya? Satu selesai, yang kedua. Di sekolah SMA, dia menjawab ibu-ibu katanya, tak ada sudah berpas rumah, tak ada katanya. Ibu pergi ke sekolah di mana yang daftar, minta tolong ke situ yang ibu harus datang ke dinas katanya. Kemarin kan yang lanjutkan di sekolah ini tak pindah, makanya kami ramai di dinas. Nah itulah informasi ibu yang saya dapat. Aku dari SMK, jadi memang saya aku SMK nggak boleh akses itu berkat ketua anak itu. Dia akan dia dinas. Dinas Makasih Bu. Jadi kalau mau cabut berkas istilah bapak-bapak tadi ya, datang ke sekolah pertama di mana bapak mau yang sudah mendaftar ya. Ibu, ini baru sebentar ini admin sekolah menelpon dan kami melalui grup sudah menanyakan iya. Jadi sekarang ibu-ibu datang ke sekolah tempat ibu mendaftar pertama. Ya. Udah Pak, ini tadi ibu itu sudah mengumumkannya. Ya silakan ya Bapak Ibu. Jadi untuk sebenarnya tidak ada seperti yang kami jelaskan, tidak ada cabut berkas, tetapi ibu melapor ke sekolah tempat di mana anak ibu mendaftar pertama. Ya, ya. Nah, jadi pertanyaannya Bu ya, kan anak saya daftar SMK, Ya. kedua, Ya. terus di situ kata-katanya ditolak, ada kesempatan sekali lagi. Kami daftar ke SMK 8, Ya. di badan SMK 8 berkesannya masih terdaftar nih. Ya, ibu lapor ke SMK. Udah, saya disuruh ke sini. Baru sebentar ini adminnya tuh semua melapor ke Pak. Oh. Ya Pak, jadi baru sebentar ini. Jadi saya sekarang ada di mana? Ke SMK lagi. Ya, ke SMK 2 ibu laporkan bahwa Budakannya baru. mau mendaftar ke sekolah lain. Jadi tolong delete di situ. Oke lah, berarti saya perjalanan. Ya. Tapi ya Bu, Ya. tadi kan saya kemarin udah daftar di SMK 3, terus kalah juga, daftar di SMK 5 kalah juga. Jadi saya mencabut katanya di SMK 3. Iya, iya. Itu pembatas. Yang daftar pertama. Yang daftar pertama di mana, Bu? Yang daftar pertama kali. Iya. Tapi nggak bisa gitu orang Iya, ini baru, Pak. Baru nih Ya, daftar. Wak, berarti kok tadi kasih ke satu juga kan? Nah, alasan kenapa nggak bisa? Tadi juga. Bisa banget. Iya. SMK pertama Pak. Iya, SMK pertama, Bu. Yang pertama daftar. Pertama kali kita mendaftar. Iya. Di situ cabut berkas. Iya, SMK 3, Bu kan? SMK kedua. Tapi yang kedua kan SMK 5 Pak tuh. Berarti Wak ke Sampai dulu di SMK 3, Bu. SMK 3 Wak Iya. dulu. Artinya itu melapor ya. Iya, ini kan baru nih dibuat. Berarti bukan berarti kan bukan cabut lapor jangan ada pembatalan. Iya, pembatalan. Mereka telepon saya ikut kemarin udah sampai di atas karena kan lebih dan semuanya ke atas sampai saya tadi yang tadi. Jadi kemarin itu saya daftar di SMK 8. Di SMA 8 itu katanya belum genap satu tahun. Terus saya pergi ke SMK 3. SMK 3 itu udah ditolak juga karena kan waktu itu masuknya zonasi. Udah ditolak dari pihak sekolah, emang udah ditolak berkasnya. Saya juga sudah menghubungin lewat WA kan, tapi waktu dicek di linknya dibatalkan pendaftarannya. Saya batalkan berkali-kali, tetap aktif pendaftarannya gitu. Jadi pas saya kira udah dibatalkan berkali-kali. Jadi saya mendaftar di SMA lain. Di SMA lain itu masih aktif di situ, padahal udah saya batalkan dan udah dikontak juga sama SMK sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya saya bisa masuk ke SMA pas mendaftar kedua kalinya, tapi karena linknya bilang masih aktif, jadi saya ditolak lagi. Ya dipastikan dulu yang di SMK yang udah saya kontak juga sama SMK. Udah pastikan dibatalkan.
udah dipastikan dibatalkan dan udah ditolak juga itu berkasnya. Ya kan karena masih apa kan, jadi langsung aja ke sekolah pertama tuh pastikan lagi di admin sama operator di SMK pertama. Oh jadi ke SMK 3 nya aja? SMK 3. Ya. Jadi yang dari SMK pertama